saya Dr. Andi Muhammad Rifki Ismail, Magister Kesehatan, dosen tetap di program studi pendidikan dokter, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Bioetik dan Pendidikan Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan NIDN 163079001. Program studi kedokteran berdiri awalnya tahun 2023, bergabung dengan Prodi Keperawatan dan Kebidanan menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nanti di bulan Oktober tahun 2024 kemarin, kemudian berdiri menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT, yang merupakan salah satu penilaian sertifikasi dosen di bidang pengajaran melalui audiovisual. Adapun mata kuliah yang saya ampu selama ini terdiri dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme, Sistem Urogenital, Endokrin dan Metabolisme, dan yang lainnya. Pada kesempatan ini, di video pembelajaran saya akan menunjuk kerja, yaitu pengajaran mata kuliah Bioetik, Humaniora, dan Profesionalisme, yang merupakan mata kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang terdiri dari kode mata kuliah 01403 dengan rumpun mata kuliah yang wajib dengan bobot SKS 4 SKS. Dengan capaian pembelajaran, prodi yang dibebankan pada mata kuliah adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran dasar dan yang terbarukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian kemampuan untuk melakukan prosedur klinis terkait dengan masalah kesehatan, keselamatan pasien, orang lain, dan mereka sendiri. Kemampuan untuk mengelola individu, keluarga, dan kesehatan masyarakat secara komprehensif, holistik, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Kemudian kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi individu. Terkait capaian pembelajaran mata kuliah adalah setelah menyelesaikan seluruh program perkuliahan, mahasiswa memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan menganalisis kasus bioetik dan humaniora. Dengan sub-CPNK terdiri dari mampu menjelaskan tentang pengertian bioetik, humaniora, dan kesehatan dalam konteks HAM, kemudian mampu menjelaskan tentang filsafat, ilmu, dan sejarah bioetik, kemudian mampu menjelaskan tentang prinsip dasar bioetik, autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Kemudian mampu melakukan persetujuan tindakan medik, menjelaskan isu bioetik dalam perkembangan ilmu kedokteran dan penelitian, menjelaskan kode etik kedokteran Indonesia tentang kerahasiaan medik, menjelaskan disiplin dan profesionalisme kedokteran, melakukan implementasi prinsip dasar bioetik dan etika kedokteran dalam hubungan dokter, teman sejawat, para medis, dan penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya, mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek kedokteran, kemudian menjelaskan komunikasi kesehatan, mampu melakukan implementasi prinsip dasar bioetik dan etika kedokteran dalam dinamika keputusan klinis. Kemudian mampu melakukan implementasi prinsip dasar bioetik dan etika kedokteran pada rumah sakit dan praktek pribadi, dan mampu menjelaskan tentang global health, bioetik, dan bioterorisme. Selanjutnya, mampu menjelaskan pengantar antropologi kesehatan, menjelaskan humaniora dalam kesehatan, melakukan implementasi hak atas kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan, mampu menjelaskan aspek etik dan humanistik dalam pembelajaran praktek klinik mahasiswa kedokteran, kemudian mampu menjelaskan isu HAM dalam praktek pelayanan kesehatan,
kemudian mampu menjelaskan tentang HAM, sejarah dan perkembangannya, dan mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip dan karakteristik Dokter Muhammadiyah berdasarkan standar kompetensi Dokter Muhammadiyah atau disingkat dengan SKKDM. Terkait mata kuliah ini adalah terdiri dari bahan kajian atau materi pembelajaran pertama tentang pengertian bioetik humaniora dan kesehatan dalam konteks HAM, kemudian filsafat ilmu dan sejarah bioetik, prinsip dasar bioetik, autonomi, beneficence dan maleficence dan justice, kemudian persetujuan tindakan medik, kemudian isu bioetik dalam perkembangan ilmu kedokteran dan penelitian dan kedokteran reproduksi, kemudian kode etik kedokteran Indonesia, kemudian materi selanjutnya adalah kerahasiaan medik, disiplin dan profesionalisme kedokteran, kemudian implementasi prinsip dasar bioetik dan etika kedokteran dalam hubungan dokter, teman sejawat, para medis, dan penyedia layanan kesehatan. Kemudian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek kedokteran. Selanjutnya, materi yang lain adalah dalam blok ini adalah komunikasi kesehatan, implementasi dasar bioetik dan etika kedokteran dalam dinamika keputusan klinis, implementasi prinsip dasar bioetik dan etika kedokteran pada rumah sakit dan praktek pribadi, global health, bioetik dan bioterorisme, kemudian pengantar antropologi kesehatan, humaniora dalam kesehatan, hak atas kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan, aspek etik dan humanistik dalam pembelajaran praktek klinik mahasiswa kedokteran, isu HAM dalam praktek pelayanan kesehatan, HAM, sejarah dan perkembangannya, prinsip kemuhammadiyaan Dokter Indonesia, observasi lapangan dalam aspek implementasi etik terkait kasus stunting dan MBG, kemudian pleno tentang stunting dan MBG. Terkait referensi pustaka dalam blok mata kuliah bioetik, humaniora dan profesionalisme ini, yaitu terdiri dari pustaka utama Tom L. Dawkins and James F. Childress Principle of Biomedical Ethics, 7th edition, Oxford University tahun 2013, Albert Johnson edition, A Practical Approach to Ethical Decision and Clinical Medicine tahun 2015, Budi Sampurna dan kawan-kawan, Bioetik dan Hukum Kedokteran edisi 2 tahun 2007, Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter edisi 3 Undip tahun 1999. Kemudian terkait referensi pendukung kumpulan peraturan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2004, Kode Etik Kedokteran Indonesia ID 2012, Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI 2006, Manual Rekam Medis KKI 2006, Kemitraan KKI, Komunikasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Terkait sistem penilaian pada mata kuliah blok bioetik, humaniora dan profesionalisme terdiri dari 60% ujian CBT, kemudian 40% dari penugasan. Selanjutnya adalah terkait metodologi, terkait bentuk pembelajaran saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menggunakan metode kuliah interaktif. Kemudian ada problem based learning. Selanjutnya adalah terkait interaction. Interaksi ada diskusi tutorial, diskusi dengan adik-adik mahasiswa dalam proses pembelajaran saya. Kemudian ada prosesi tanya jawab, diskusi. Selanjutnya assessment, saya memberikan tugas, saya memberikan pre dan post test. Adapun bentuk pembelajaran saya menggunakan metode pertama delivery. Ada kuliah interaktif dengan mahasiswa. Kemudian ada problem based learning PBL. Selanjutnya interaction, ada diskusi tutorial tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian assessment, saya memberikan pre dan post test sebelum dan setelah saya mengajar kepada adik-adik mahasiswa. Kemudian ada penilaian tutorial untuk mengetahui pemahaman adik-adik mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Kemudian adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama pointer, laptop,
proyektor, dan media-media yang lain untuk mendukung proses pembelajaran tatap muka secara offline dengan adik-adik mahasiswa. Demikian yang saya ingin sampaikan. Berikut kami ingin menyampaikan terkait video pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini ya kita akan mengikuti perkuliahan mata kuliah blok bioetik, humaniora dan profesionalisme. Terkait perkuliahan kita pada hari ini, ya ini adalah tentang prinsip dasar bioetik, ya terdiri dari apa? Otonomi, ya, non-maleficence, beneficence, dan justice. Nah, sebelum kita masuk perkuliahan kita pada hari ini, ya kita berdoa dulu ya menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Mana ketua kelasnya? Silakan ya. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membawakan materi tentang prinsip dasar bioetik, autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Oke, kita masuk yang pertama. Ya, terkait materi ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan adalah adik-adik sekalian mampu menerapkan, menjelaskan tentang prinsip dasar bioetik, ya. Autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Indikatornya apa? Adik-adik mampu menjelaskan itu ya, terkait 4 prinsip ini. Kemudian contoh-contohnya juga. Contoh autonominya gimana, beneficence gimana, non-maleficence-nya, dan justice-nya. Ya. Baik, kita masuk yang pertama, autonomy. Ya, autonomi itu adalah berbicara tentang hak pasien untuk menentukan keputusannya sendiri. Jadi walaupun kita sebagai seorang dokter di rumah sakit atau di puskesmas, kita sudah edukasi. Misalnya contoh, Bu, Ibu ini HB-nya 5, Ibu butuh darah 3-4 kantong, sedangkan kita cuma bisa 1 atau 2 maksimal. Jadi kita harus segera merujuk. Ya, misalnya kita ini rumah sakit tipe D, sesuai dengan aturan BPJS maksimal 1 atau 2 lah ya. Setelah itu butuh lagi ya, harus segera dirujuk untuk transfus ya. Nah, kalau misalnya dia menolak, ya pertama mungkin salah satunya persoalan biaya kasihan, ya jauh misalnya dirujuk ke Alisabu misalnya kan, lebih baik dia beli darah, walaupun agak mahal sedikit tapi masih terjangkau lah dibandingkan mungkin kalau dirujuk ke sana kan rumah sakit Alisabu, apalagi pukul ujung kan. Ya. Nah, contoh misalnya ini kan, pasien menolak transfusi darah kan, karena keyakinan agamanya. Kita harus menghormati walaupun kita sudah edukasi kan. Yang jelas ya, informed consent, tanda tangan penolakan rujukan atau persetujuan rujukan. Nah, itu yang penting. Nah, di sini yang main adalah prinsip otonomi, hak pasien. Itu kita tidak bisa intervensi. Ya. Nah, ini salah satu beberapa kriteria ya. Pertama, menghargai hak menentukan nasib sendiri, berterus terang, kita harus terbuka. Jelaskan sedetail-detailnya tentang kondisi penyakit dari pasien tersebut. Ya, indikasinya gimana, prognosisnya gimana. Harus kita terbuka supaya dia bisa menentukan, oh ya, kondisi penyakit saya seperti ini. Apakah saya harus menerima atau menolak untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Ya. Jadi tetap ya kita harus laksanakan informed consent. Nah, yang paling penting menjaga rahasia pasien. Kemudian tidak mengintervensi atau menghalangi otonomi pasien. Kita tidak boleh mengintervensi ya. Jadi kita tidak boleh intervensi. Jadi walaupun kita sudah edukasi, kembalikan ke pasien dan keluarga. Nah, di rumah biasanya di rumah sakit biasanya keluarga pasien yang lebih dominan menentukan terkait tindakan yang diberikan ke pasien. Nah, sedangkan selama pasien sadar,
Yang pasien dong yang menentukan kan. Nggak usah. Kapan keluarganya kita minta persetujuan? Di saat kondisi ini pasien tidak sadar. Betul. Nah, lihat. Ini adalah kasus. Coba baca. Ya. Jadi ada seorang laki-laki berusia 45 tahun didiagnosis menderita kanker kolon sering awal. Dokter menjelaskan bahwa operasi memiliki peluang kesembuhan yang sangat tinggi, namun pasien menolak operasi karena lebih memilih pengobatan herbal yang dianjurkan keluarganya. Setelah mendapat penjelasan mengenai risiko dan manfaat terapi, pasien tetap menolak tindakan operasi tersebut. Pertanyaannya, yang pertama itu apa dilema etik pada kasus tersebut? Terus Yang kedua, apa prinsip bioetik yang paling dominan? Terus yang ketiga, apakah dokter boleh memaksa pasien menjalani operasi dan jelaskan alasannya? Terus yang keempat, apa tindakan dokter yang paling tepat? oke, nomor 1, siapa yang bisa jawab? Silakan. Izin dokter. Ya. Izin nonton. Jadi kalau dari saya itu pertanyaan apa dilema etik pada kasus tersebut itu karena menghargai hak dari pasien. Oke. Ada jawaban lain? Cukup ya? Jelas ya? Oke. Nomor 2, prinsip bioetik apa yang paling dominan? Oke, silakan. Izin dokter, jadi prinsip bioetik yang lainnya tersebut adalah otonomi karena dari kasus ini kita membahas tentang hak pasien dalam penolakan atau pendampingan. Oke, mantap. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah dokter boleh memaksa pasien menjalani operasi? Jelaskan alasannya. Ada yang bisa? Oke, silakan. Begini dok, jadi apakah dokter boleh memaksa pasien menjalani operasi atau tidak? Jadi dokter itu dia bisa memaksa seorang pasien karena dalam prinsip bioetik ada namanya otonomi. Jadi kita harus menghargai keputusan pasien. Oke, mantap. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, apa tindakan dokter yang paling tepat? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Tindakan yang kita lakukan apa sebagai seorang dokter? Oke, silakan. Kemudian dokter Ya. menjawab, jadi untuk tindakan yang dilakukan seorang dokter itu, jadi pertama dia edukasi terlebih dahulu. Nah kalau memang dari pasiennya menolak, yang penting kita sudah menjelaskan bagaimana tindakannya. Kalau memang pasiennya tidak setuju, kita harus lakukan konsen. Jadi ada tanda tangan yang harus ditandatangani oleh pasien supaya itu jadi bukti kalau misalnya memang pasiennya itu menolak untuk diambil tindakan. Oke, mantap. Saya rasa adik-adik paham ya terkait prinsip bioetik. Adalah prinsip bioetik yang ketiga adalah non maleficence. Jadi kita harus melakukan tindakan segera. Ini dalam kondisi-kondisi emergensi, ya. Jadi jangan sampai tindakan dokter menimbulkan bahaya, ya. Contoh misalnya tidak memberikan antibiotik bila tidak ada indikasi. Yang kedua dalam kondisi-kondisi misalnya di IGD ya. Di IGD itu misalnya kita temukan ini pasien ada pendarahan otak, kemudian tidak ada keluarganya. Apa yang harus kita lakukan? Segera lakukan tindakan. Di sini kondisi seperti ini kita tidak butuh persetujuan dari keluarganya. Harus segera. Jangan sampai kita menunggu, ya tiba-tiba lewat. Apalagi dalam kondisi triase merah ya, yang kurang dari 5 menit sudah tindakan cepat. Ini yang paling penting. Kondisi-kondisi begini sering kita dapatkan di rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, silakan adik-adik baca. Ya. Jadi menolong pasien emergensi ya, pasien dalam keadaan sangat berbahaya, ya dokter sangat mencegah bahaya, tindakan kedokteran yang terbukti efektif, manfaat pasiennya lebih besar daripada kerugian dari dokter tersebut. Menghormati pasien yang tidak memburuk pasien, tidak menghina, mencaci maki atau memanfaatkan pasien, mengobati secara proporsional dan beberapa item yang lainnya. Melindungi pasien dari serangan, memberikan semangat hidup, tidak membahayakan pasien karena kelelahan. Ada sekitar kurang lebih 12 kriteria terkait non malefisensi. Yang pada intinya bahwa non malefisensi ini adalah bagaimana kita segera melakukan tindakan ya, tanpa membahayakan pasien tersebut. Oke ya? Baik. Ini ada kasus menyangkut tadi itu non malefisensi. Silakan dibaca. Ada yang bisa baca silakan. Dik, baca deh.
Jadi untuk kasusnya itu seorang pasien memiliki riwayat alergi berat terhadap penisilin. Dokter jaga yang terburu-buru hampir memberikan antibiotik golongan penisilin tanpa memeriksa riwayat alergi pasien. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, apa risiko etik dalam kasus ini? Yang kedua, prinsip bioetik apa yang dilanggar? Yang ketiga, apa langkah pencegahan yang harus dilakukan? Nah, ada yang bisa jawab? Resiko etik dalam kasus ini. Kamu bisa jawab? Apa kira-kira? Apa kira-kira resiko? Ya, silakan. Ini dok, jadi apa resiko etik dalam kasus ini jika seorang pasien mengalami atau memiliki riwayat alergi terhadap penisilin terus diberi antibiotik golongan penisilin, itu bisa resiko shock anafilaksis. Oke. Yang kedua, prinsip etik apa yang dilanggar? Kira-kira? Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya prinsip yang dilanggar itu adalah non maleficent, karena tadi kalau tidak salah di kriteria disebutkan kalau misalnya manfaat untuk pasien itu harus lebih besar daripada kerugian yang didapatkan oleh dokter. Jadi di sini dari kasus ini diceritakan bahwa dokter jaga yang terburu-buru hampir memberikan antibiotik golongan penisilin. Jadi dia termasuk dari non maleficent. Oke, mantap. Selanjutnya, apa langkah pencegahan yang harus kita lakukan? Silakan. Dokter, jadi kita harus mengkonsumsi kembali data diri dari pasien. Kita harus lihat juga riwayat alergi dari pasien dan juga mendengarkan anamnesis, karena dari anamnesis tersebut kita ketahui apa saja yang pasien alami maupun alergi apa yang pasien terlihat. Nah, itu yang paling penting. Jadi, lakukan anamnesis sedetail-detailnya. Punya riwayat penyakit, punya riwayat alergi, tanya. Tapi lihat dulu kondisinya. Kalau dia misalnya terasa hijau, kuning, boleh. Ya. Kalau dia terasa Oke, prinsip bioetik yang terakhir adalah justice. Nah, justice ini adalah memberikan pelayanan secara adil kepada pasien tanpa diskriminasi, tanpa melihat status sosialnya, dia anak pejabat, orang miskin atau apa. Nah, ini justice, adil, memberikan pelayanan kepada pasien secara adil. Jadi siapa yang duluan datang itu yang dilayani. Tapi kalau dalam kondisi instalasi gawat darurat, kalau misalnya dia datang 4-5 pasien, misalnya dalam jangka waktu 5-10 menit, pertama yang kalian lakukan adalah triase. Yang mana hijau, yang mana kuning, yang mana merah. Betul. Nah, kalau merah berapa menit? 5 menit. Ya. Kalau merah sudah pindah ke saya dulu. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi sesak atau sedang menurun mungkin ya. Tapi kalau yang lain masih sakit, aduh, nggak usah dulu. Ya mungkin ya 20-30 menit lah. Yang penting tangan dulu yang gawat darurat. Oke, baik. Contoh, pasien BPJS dan pasien umum memperoleh pelayanan medis yang setara sesuai kebutuhan klinis. Jadi kita tidak melihat lagi dia pasien BPJS atau pasien umum. Jangan sampai kita melakukan pasien umum VIP. Nah, kita lebih memprioritaskan dia daripada pasien BPJS. Jadi setara, tidak boleh ada yang diskriminasi kan? Nah, ini kriteria-kriterianya. Silakan Anda dibaca. Yang jelas adalah bagaimana memberikan pelayanan secara adil kepada pasien sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan triasenya. Begitu. Ya. Nah, ini ada kasus. Silakan dibaca. Untuk kasus ini yaitu di ICU hanya tersedia 1 ventilator. Pada waktu yang sama, datang 2 pasien dengan kondisi kritis yang sama-sama membutuhkan ventilator. Pasien pertama berusia 28 tahun dengan trauma berat, tetapi peluang hidup tinggi. Pasien kedua berusia 82 tahun dengan gagal napas akibat penyakit kronis stadium akhir dan prognosis sangat buruk. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa masalah etik pada kasus ini? Untuk pertanyaan kedua, prinsip bioetik apa yang paling dominan? Pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? Nah, 3 pertanyaan ini siapa yang bisa jawab? Nomor 1, boleh? Bisa jawab? Silakan. Silakan. Baik, jadi
apa masalah etik pada kasus ini? Nah, masalah etik pada kasus itu adalah dilema alokasi sumber daya yang terbatas. Di sini dokter harus memutuskan siapa yang harus mendapatkan ventilator, sedangkan kedua pasien ini sama-sama harus membutuhkan ventilator tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan dulu, Dek? Harus memutuskan. Apa yang harus kita lakukan dulu, Dek? Biasa. Nah, coba di antara dua pasien ini, pasien pertama dan pasien kedua, yang mana terasa merah? Yang kedua. Nah, kalau yang pasien pertama dia apa? Kuning. Kuning. Betul. Nah, setelah itu baru kita Oke, nomor 2, prinsip etik apa yang paling dominan? Saya bisa jawab tadi. Silakan. Nanti nomor 3 ya. Bagi dokter, prinsip etik apa yang paling dominan yaitu justice, karena seperti yang kita ketahui pada masa justice itu adalah pembagian sumber daya kesehatan secara merata. Oke, tanpa melihat status pasien. Tidak, silakan. Nomor 3, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? Oleh dokter, Ya. kalau misalnya untuk apabila yang harus dipertimbangkan, kita bisa lihat dari situ ada prognosisnya. Untuk prognosisnya kan yang untuk pola hidup yang lebih tinggi dan juga yang berpenyakit yang lebih tinggi di sini. Jadi kita harus melihat mana yang lebih darurat. Oke, baik. Saya rasa cukup ya, teman-teman paham ya, adik-adik sekalian. Ya. Oke, sekarang penutup. Nah, biasanya untuk menguji pemahaman adik-adik dalam perkuliahan ini, mata kuliah blok ini, ya kita harus jawab soal, ya. Ya. Karena apa? Salah satu penilaian dalam mata kuliah blok ini adalah nilai CBT, ya. 60%, 40% itu penugasan. Sekarang ini ada satu soal. Coba, ada yang bisa jawab? Coba dibaca lagi. Baca. Jadi soalnya itu prinsip yang menghormati keputusan pasien disebut yang pertama ada justice, yang kedua ada efisiensi, yang C ada autonomi, D non-efisiensi, dengan E prima facie. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya, Dek? C apa? Autonomi. Terima kasih, betul jawabannya. Baik. Baik, teman-teman sekalian, semoga perkuliahan pada hari ini bisa bermanfaat ya. Teman-teman sekalian paham dengan materi yang kami sudah berikan ya. Jadi tadi kita sudah diskusi kasus ya. Jadi supaya tidak kaku ya, setiap materi yang saya berikan kita diskusi, kita selingi dengan diskusi kasus sehingga tidak monoton ya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.